Suami selingkuh dengan janda kaya saat jadi panitia Agustusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Agustus selalu membawa nuansa berbeda ke Desa Sukamulyo. Sejak memasuki awal bulan, semangat kemerdekaan seakan merasuki setiap sudut kampung. Jalanan yang biasanya sepi kini mulai dipenuhi bendera kecil yang dipasang di depan rumah warga. Bambu-bambu panjang siap ditegakkan untuk gapura, dan suara tawa anak-anak yang tiada henti bermain layangan di sore hari. Hari itu, matahari baru saja naik. Sinarnya menembus dedaunan kelapa yang bergoyang ditiup angin. Udara terasa segar, sedikit basah karena embun yang belum sepenuhnya hilang. Di teras rumah kayu sederhana, Rani tengah sibuk menjemur pakaian. Jemarinya terampil menggantung kain yang masih menetes air sabun, sementara matanya sesekali melirik ke arah lapangan desa yang tampak ramai oleh para lelaki yang bergotong royong. Hatinya berdesir setiap kali pandangannya jatuh pada sosok Arman, suaminya. Pria itu berdiri gagah meski hanya mengenakan kaos lusuh dan celana kerja belel. Wajahnya bercahaya oleh keringat, namun senyumnya tak pernah hilang saat mengangkat bambu besar bersama pemuda desa lain. Ada rasa bangga yang sulit ia sembunyikan. Arman, suami yang selama ini bekerja serabutan untuk menghidupi keluarga, kini dipercaya menjadi salah satu panitia inti perayaan Hari Kemerdekaan. Bukan jabatan besar, memang, tapi bagi Rani itu adalah sebuah kehormatan. Mas akhirnya dipercaya juga, bisiknya sambil tersenyum kecil. Rani tahu, suaminya selalu ingin dianggap mampu, selalu ingin dilihat oleh warga desa bukan hanya sebagai lelaki sederhana yang hidup pas-pasan. Dan kini, kesempatan itu datang. Ia yakin, melalui acara Agustusan ini, nama Arman akan lebih dihormati, dan siapa tahu, membuka pintu rezeki baru bagi keluarga kecil mereka. Di halaman rumah, beberapa ibu-ibu sudah mulai berkumpul. Ada yang membawa ket, ada pula yang membawa kain merah putih untuk membuat umbul-umbul. Rani, sore nanti ikut bantu ya? Kita mau buat rangkaian bunga kertas untuk gapura, sapa Bu Wati, tetangganya yang terkenal cerewet tapi baik hati. Iya, Bu. Saya masak dulu. Nanti setelah zuhur saya ikut ke balai desa, jawab Rani sambil tersenyum. Ia senang, karena suasana seperti ini jarang datang. Semua orang terlihat bahagia, seolah tak ada masalah hidup yang berat. Bahkan Pak RT yang biasanya selalu sibuk dengan ladang, hari itu turun tangan mengukur lapangan untuk lomba balap karung. Anak-anak berlari sambil berteriak riang, mencoba tiang bambu yang baru saja dipasang. Teriakan mereka bercampur dengan suara palu memukul paku, aroma ket yang menyengat, dan tawa para pemuda yang saling bercanda. Rani menatap pemandangan itu lama sekali. Di hatinya tumbuh perasaan haru. Ia membayangkan nanti malam saat tirakatan, ia duduk di samping Arman, melihat suaminya berdiri memberi sambutan kecil, dan semua warga menatap dengan bangga. Namun, ia tidak tahu bahwa rasa bangganya itu kelak akan berubah menjadi luka. Bahwa dari perayaan sederhana ini, sebuah jalan baru terbuka, jalan yang akan membawa Arman pada seseorang yang tak seharusnya hadir di dalam rumah tangga mereka. Untuk saat ini, Rani hanya ingin menikmati kebahagiaan yang ada. Ia ingin percaya bahwa Agustusan ini hanyalah tentang silaturahmi, tentang gotong royong, tentang semangat kemerdekaan. Ia belum tahu bahwa di balik gemerlap lampu obor malam tirakatan dan keriuhan tawa lomba 17-an, sebuah cerita lain sedang menunggu. Cerita yang akan mengguncang keyakinannya pada cinta dan kesetiaan seorang suami. Sejak pagi, suasana Desa Sukamulyo tidak pernah sepi. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut jalan, umbul-umbul berwarna-warni terpasang rapi, dan suara tawa anak-anak bergema tiada henti. Semua orang tampak sibuk menyiapkan perayaan Hari Kemerdekaan yang semakin dekat.
Arman menjadi salah satu orang yang paling sibuk di antara mereka. Hampir setiap sore, bahkan hingga malam, ia lebih banyak menghabiskan waktu di balai desa. Warga desa seolah menemukan sosok baru yang bisa diandalkan. Seorang pria sederhana namun cekatan, pekerja keras, dan mampu membawa suasana rapat jadi hidup. Bagi Rani, perubahan itu adalah anugerah. Ia tidak pernah mengeluh meski suaminya jarang di rumah. Sebaliknya, ia justru merasa bangga. Ada rasa haru setiap kali melihat Arman berangkat dengan raut wajah penuh semangat. Seakan ia menemukan jati dirinya. "Mas, bajunya sudah saya setrika. Ini minyak wanginya juga saya taruh di meja. Pakai sedikit ya, biar segar waktu rapat," ucap Rani suatu sore, sembari menyodorkan kemeja polos warna biru muda yang hanya mereka miliki satu-satunya. Arman terkekeh kecil. "Kamu ini," sampai minyak wangi pun diingatkan. "Ya harus, Mas. Panitia kan banyak orang. Kalau Mas kelihatan rapi dan wangi, pasti semua orang makin respect," jawab Rani penuh keyakinan. Sebelum berangkat, Rani tak lupa menyelipkan bungkusan kecil di tas kain yang dibawa suaminya. "Ini ada singkong goreng, Mas. Kalau lapar di sana, bisa dimakan bareng teman-teman panitia." Arman menatap istrinya sebentar. Ada kilat kagum di matanya. Meski cepat ia sembunyikan. "Kamu memang istri yang baik, Enduk. Makasih ya." Kalimat sederhana itu saja sudah cukup membuat hati Rani hangat. Ia merasa hidupnya penuh arti, karena bisa menjadi pendukung setia bagi Arman. Balai desa kini seakan menjadi rumah kedua bagi Arman. Hampir setiap hari ia ada di sana, entah sekadar memimpin gotong royong, memeriksa daftar perlombaan, atau menghadiri rapat anggaran. Malam-malamnya dipenuhi suara diskusi keras bercampur gelak tawa pemuda desa. Di meja rapat, Arman seringkali menjadi pusat perhatian. "Kalau hadiah lomba makan kerupuk kita tambahin minyak goreng 1 liter. Gimana?" usul salah satu pemuda. Arman mengangguk, matanya berbinar. "Bagus. Minyak goreng itu kebutuhan sehari-hari. Pasti lebih bermanfaat." Komentarnya membuat beberapa warga mengangguk setuju. Bahkan Pak RT ikut tersenyum, menepuk bahu Arman. "Sampeyan memang punya ide bagus, men. Panitia butuh orang seperti sampeyan." Arman merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia bukan lagi sekadar buruh serabutan yang sering dipandang sebelah mata. Malam itu, ia merasa dihargai, dihormati, bahkan dianggap penting. Sementara itu, di rumah, Rani tetap setia menunggu. Ia menyiapkan makanan hangat setiap malam meski tahu suaminya sering pulang larut. Kadang-kadang ia ketiduran di kursi ruang tengah dengan lampu minyak masih menyala, hanya untuk terbangun saat mendengar pintu diketuk pelan. "Mas, sudah pulang?" tanyanya dengan mata setengah mengantuk. "Iya, Enduk. Maaf. Rapatnya panjang sekali. Banyak yang harus diputuskan," jawab Arman sambil melepas jaketnya. Rani tidak pernah curiga. Ia hanya memandang wajah lelah suaminya dengan penuh iba, lalu menyodorkan piring berisi nasi hangat dan sayur lodeh. "Makan dulu, Mas, biar tenaga terisi lagi." Di sela kesibukannya, Rani juga ikut aktif membantu ibu-ibu di dapur umum. Mereka memasak untuk para panitia, membuat kue untuk lomba makan kerupuk, dan menghias gapura dengan bunga kertas. Kadang-kadang, saat obrolan santai mengalir, nama Arman kerap disebut. "Wah, suamimu itu, Ran, kalau rapat suaranya lantang sekali." Sampai orang-orang segan, kata Bu Wati dengan nada kagum. Iya, saya juga dengar dari suami saya," katanya Mas Arman itu yang paling aktif memberi ide, timpal Bu Minah. Rani tersipu, hatinya dipenuhi kebanggaan. "Ah, biasa saja, Bu. Mas cuma ikut bantu sebisanya. Tapi kalau begini, bisa-bisa tahun depan malah jadi ketua panitia. Siap-siap saja, Ran. Suamimu makin sibuk,
Canda salah seorang ibu membuat yang lain tertawa. Rani ikut tertawa, meski dalam hati ada sedikit rasa sepi. Ia sadar, semakin hari Arman semakin jauh dari rumah. Namun ia tetap menolak untuk merasa cemas. Ini semua demi kebaikan. Aku harus sabar. Namun ada satu hal yang tidak diketahui Rani. Di setiap rapat panitia, ada sosok perempuan yang diam-diam selalu hadir. Ia duduk di barisan belakang, jarang berbicara, hanya sesekali tersenyum sambil memperhatikan jalannya rapat. Namanya Melati, seorang janda kaya yang beberapa tahun lalu kembali ke desa setelah suaminya meninggal di kota. Ia dikenal anggun, berwajah teduh, dan memiliki kekayaan yang membuatnya disegani. Meski statusnya janda, banyak orang tetap menghormatinya. Kehadirannya di rapat sebenarnya tidak wajib, tapi ia selalu datang, seolah ingin ikut terlibat. Dan setiap kali Arman berbicara, matanya tidak bisa lepas dari pria itu. Senyumnya selalu mengembang, tatapannya penuh minat, meski tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Belum ada yang menyadari, kecuali dirinya sendiri, ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatinya. Arman sendiri tidak pernah benar-benar menyadari. Ia sibuk dengan tanggung jawabnya, dengan tugas-tugas yang membuatnya merasa penting. Namun dunia mereka perlahan-lahan mulai saling bersinggungan, dan tanpa disadari, benih masalah mulai ditanam di antara riuh semangat kemerdekaan itu. Hari itu, Balai Desa Sukamulyo lebih ramai dari biasanya. Rapat panitia perayaan 17-an akan membahas hal penting, anggaran dan pembagian hadiah lomba. Semua warga yang terlibat hadir. Ibu-ibu duduk di kursi belakang sambil membawa anak-anak mereka. Sementara bapak-bapak tampak serius membicarakan anggaran kas desa yang terbatas. Di tengah riuhnya suasana, hadir seorang wajah baru yang membuat banyak orang menoleh. Melati. Perempuan itu datang dengan langkah anggun, mengenakan kebaya modern berwarna hijau toska yang dipadukan dengan selendang batik halus di bahunya. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles tipis dengan make-up sederhana namun elegan. Kehadirannya seketika mencuri perhatian, seakan-akan ruangan itu mendadak lebih terang. Itu siapa? Ya? Bisik beberapa ibu-ibu di belakang. Itu Bu Melati. Katanya baru pindah ke desa. Janda orang kota. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Jawab yang lain, dengan nada kagum bercampur rasa ingin tahu. Melati duduk di barisan depan, persis di samping Pak RT. Senyumnya ramah, sorot matanya tenang, dan ia tampak benar-benar tertarik dengan jalannya rapat. Ketika pembahasan sampai pada soal hadiah lomba, bendahara panitia mengeluh pelan. Dana kas desa terbatas. Kalau untuk beli hadiah saja, sepertinya tidak cukup. Kita perlu iuran tambahan dari warga, ujarnya. Warga mulai ribut. Sebagian keberatan, sebagian hanya terdiam. Saat itulah, Melati angkat bicara dengan suara lembut namun tegas. Kalau begitu, biar saya yang menanggung sebagian besar biayanya. Tidak perlu memaksa warga untuk iuran lagi. Saya ikhlas membantu. Semua mata langsung tertuju padanya. Ruangan mendadak hening. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Pak RT sampai menoleh dengan mata membelalak. Loh, Bu Melati, apa tidak keberatan? Ini jumlahnya tidak sedikit. Loh? Melati tersenyum tenang. Tidak apa-apa, Pak. Anggap saja ini bentuk rasa syukur saya bisa kembali ke desa ini. Lagi pula, hari kemerdekaan hanya setahun sekali. Biarlah acara ini meriah, untuk kebahagiaan kita semua. Kalimat itu membuat suasana rapat berubah total. Semua orang bertepuk tangan, sebagian bersorak senang, dan tidak sedikit yang berbisik kagum. Wah, murah hati sekali Bu Melati. Kalau bukan karena beliau, entah bagaimana nasib acara kita. Di kursi samping kanan, Arman yang sejak tadi mencatat daftar hadiah mendongak, menatap sekilas ke arah Melati. Untuk sesaat, ia terpaku.
Ada sesuatu yang berbeda dari perempuan itu. Cara bicaranya berwibawa, sorot matanya teduh, dan senyumnya, entah mengapa, terasa begitu menenangkan. Ia cepat-cepat menunduk kembali, mencoba fokus pada tugasnya. Tapi di dalam hatinya, ada getaran kecil yang sulit ia abaikan. Sejak malam itu, nama Melati cepat menyebar ke seluruh desa. Hampir setiap rumah membicarakannya. Ia dianggap sebagai penyelamat acara Agustusan, sosok yang baik hati sekaligus berkelas. Bu Melati itu orangnya nggak sombong, padahal kaya raya. Komentar Bu Wati saat sedang menempelkan kertas warna-warni di gapura. Iya, aku dengar rumahnya besar, di pinggir jalan dekat sawah. Katanya ada mobil juga, timpal Bu Minah. Ah, pantes saja waktu rapat semua lelaki matanya berbinar. Hahaha, canda salah satu ibu lain, disambut tawa renyah. Rani ikut tersenyum mendengar obrolan itu. Ia tidak merasa terganggu sedikit pun. Baginya, Melati adalah berkah bagi desa. Dengan bantuannya, acara 17-an akan lebih meriah, dan Arman pun tidak perlu pusing mencari tambahan dana. Namun, tanpa ia sadari, semakin sering nama Melati disebut, semakin sering pula Arman mendengar cerita tentang perempuan itu, baik dari warga, dari sesama panitia, bahkan dari bibir Rani sendiri yang polos mengaguminya. Beberapa hari kemudian, saat persiapan lomba tarik tambang di lapangan desa, Melati kembali hadir. Ia membawa minuman botol dan makanan ringan untuk para panitia. Warga semakin terpesona melihat kemurahan hatinya. Silakan diminum, biar semangat kerja bakti, katanya lembut, sambil membagikan minuman. Ketika ia menyodorkan sebotol air pada Arman, mata mereka bertemu. Hanya sepersekian detik, namun cukup untuk membuat dada Arman berdebar aneh. Ada tatapan teduh yang terasa berbeda, bukan sekadar tatapan biasa. Arman buru-buru menerima dan menunduk. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Melati tersenyum tipis. Sama-sama, Pak Arman. Semoga lancar persiapannya. Nama itu, Pak Arman, terdengar begitu manis di bibir Melati, meski ia hanya menyebutnya secara formal. Tapi bagi Arman, ada sesuatu yang menggelitik hatinya. Sejak saat itu, ia mulai lebih memperhatikan sosok Melati. Diam-diam, ia mencari-cari keberadaan perempuan itu di setiap rapat, memperhatikan gerak-geriknya, bahkan mengingat senyumnya. Meski ia berusaha menyangkal, perasaan kagum perlahan tumbuh tanpa bisa dicegah. Di rumah, Rani tetap seperti biasa. Ia menyiapkan pakaian rapi, memasakkan lauk sederhana, dan setia menunggu kepulangan suaminya setiap malam. Sesekali, ia bahkan menceritakan betapa kagumnya ibu-ibu terhadap Bu Melati. Mas, tadi ibu-ibu cerita, Bu Melati itu orangnya luar biasa. Kaya raya tapi nggak sombong. Pantas saja semua orang senang padanya, ujar Rani sambil menyapu halaman. Arman hanya mengangguk, berusaha menyembunyikan gejolak di dadanya. Iya, orang baik memang selalu disukai, enduk. Rani tersenyum, hatinya tulus tanpa sedikit pun merasa curiga. Ia tidak pernah menyangka bahwa justru dari sosok yang ia kagumi itu, badai besar akan datang menghampiri rumah tangganya. Suasana balai desa sore itu terasa lebih hangat dari biasanya. Aroma kopi yang diseduh ibu-ibu panitia bercampur dengan suara obrolan warga, membuat ruangan penuh semangat kebersamaan. Di tengah keramaian itu, Arman duduk di bangku panjang kayu, diapit oleh beberapa rekan panitia. Namun matanya tanpa sadar sering melirik ke arah seorang perempuan yang baru saja bergabung dalam rapat, Melati. Melati datang dengan penampilan yang selalu menawan. Kemeja putih sederhana dipadu dengan rok batik modern, ditambah perhiasan tipis yang berkilau ketika terkena cahaya lampu bohlam desa. Senyumnya ramah, suaranya lembut, tapi setiap kali ia berbicara, orang-orang seakan tak ingin beranjak dari lingkarannya. Para ibu mulai kagum, para bapak segan, dan tak sedikit pemuda yang terpesona.
Namun ada yang berbeda dengan Arman. Ia tak hanya mengagumi, tapi mulai merasakan sesuatu yang samar-samar tumbuh dalam dirinya. Apalagi sejak beberapa rapat terakhir, Melati kerap memilih duduk di sampingnya. Alasan yang dipakai selalu masuk akal. Katanya agar mudah menyampaikan catatan, atau supaya cepat berdiskusi soal dana. Tapi setiap kali bahu mereka hampir bersentuhan, jantung Arman berdegup lebih cepat. Pak Arman, menurut Bapak lebih baik dana lomba tarik tambang ini dialokasikan dari kas umum, atau sebaiknya saya tambahkan sumbangan pribadi? Tanya Melati dengan suara lembut. Arman terdiam sejenak. Cara Melati memandangnya membuat ia merasa diperhatikan secara khusus, berbeda dengan tatapan warga lain. Menurut saya kalau Ibu Melati ingin menambah, itu akan sangat membantu panitia, jawabnya, mencoba tetap tenang. Melati tersenyum tipis. Senyum itu bukan sekadar basa-basi, tapi seperti memberi isyarat. Baiklah, nanti saya tambahkan. Tapi, tolong bantu saya membuat rincian anggarannya ya, Pak. Saya masih bingung kalau sendirian. Permintaan itu terdengar wajar. Namun bagi Arman, itu berarti kesempatan baru untuk berinteraksi lebih dekat. Ia tidak menyadari betapa perlahan ia sudah terseret dalam pusaran godaan. Sementara itu, di rumah, Rani sama sekali tak menaruh curiga. Ia justru merasa bangga setiap kali melihat Arman pulang dengan wajah kelelahan setelah rapat. Pasti capek sekali ya, Mas. Aku siapkan teh hangat biar segar lagi, ucap Rani dengan penuh perhatian. Ia bahkan sering menyiapkan kemeja terbaik suaminya agar terlihat pantas di hadapan warga. Arman hanya mengangguk sambil meneguk teh itu. Di dalam hatinya, ia dilanda perasaan campur aduk. Ada rasa bersalah karena menyimpan kegembiraan yang berbeda, tapi juga ada rasa antusias yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali Melati tersenyum atau meminta bantuannya, hatinya seolah mendapat semangat baru yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam-malam panjang Rani yang setia menunggu di rumah, dengan doa-doanya yang tulus, mulai berbanding terbalik dengan diam-diamnya Arman yang sibuk membalas pesan singkat dari Melati. Awalnya soal anggaran dan lomba, lama-kelamaan pesan itu berubah menjadi obrolan ringan tentang kehidupan, bahkan gurauan pribadi. Benih godaan itu semakin hari semakin tumbuh, tanpa ada yang tahu. Di balai desa, mereka tampak seperti dua panitia biasa yang berdiskusi soal acara. Namun di balik tatapan dan percakapan singkat, ada sebuah rahasia yang perlahan menyusup, berpotensi mengubah segalanya. Suasana rumah Arman perlahan mulai terasa berbeda. Jika dulu selepas maghrib ia selalu pulang, membersihkan diri, lalu duduk bersama keluarga untuk makan malam, kini kebiasaannya itu mulai pudar. Hampir setiap malam, Rani mendapati kursi di meja makan kosong. Hanya ia dan kedua anak mereka yang menikmati hidangan sederhana yang sudah disiapkan sejak sore. Papa lagi rapat panitia. Nak, kita makan duluan, ya? Ucap Rani berusaha tersenyum pada anak-anaknya, meski hatinya mulai diliputi tanda tanya. Awalnya, Rani mencoba memahami. Ia tahu bulan Agustus selalu sibuk, terlebih Arman dipercaya menjadi salah satu panitia inti. Tetapi lama-kelamaan, alasannya terasa terlalu sering, bahkan berlebihan. Hampir setiap hari Arman pulang larut malam, dengan wajah lelah namun ada semacam kilau berbeda di matanya. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Rani pun mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ponsel Arman kini hampir tak pernah lepas dari genggaman. Jika dulu ia bisa dengan mudah meminjam untuk sekadar menelpon saudara, kini Arman selalu mengelak. Baterainya low, atau ada file penting panitia, begitu alasannya. Bahkan saat mandi pun, ponsel itu ia bawa serta. Kecurigaan itu semakin menguat ketika suatu malam, Rani sedang membereskan pakaian di kamar. Ia mendapati sebuah kemeja yang baru saja dipakai Arman masih berbau harum parfum wanita, aroma lembut berbeda dari biasanya. Ia mengenal betul parfum yang dipakainya untuk Arman,
Dan ini jelas bukan salah satunya. Rani terdiam cukup lama, menatap kain kemeja itu dengan dada berdebar. Apakah aku hanya berprasangka? Atau benar ada sesuatu? Bisiknya pada diri sendiri. Di sisi lain, Arman seakan masuk ke dunia baru. Setiap kali melangkah ke rumah Melati, ia merasa seperti pria muda kembali. Melati menyambutnya dengan senyum hangat, hidangan ringan, dan perhatian yang jarang ia dapatkan di rumah. Bukan karena Rani tak perhatian, tetapi cara Melati menatap, cara ia mendengarkan, membuat Arman merasa istimewa. Pak Arman, terima kasih sudah sering bantu saya mengurus administrasi sumbangan itu. Saya benar-benar tidak paham kalau sendirian, ucap Melati lembut, tangannya sesekali menyentuh lengan Arman dengan penuh arti. Arman tersenyum, menunduk menahan gejolak. Ia tahu seharusnya tidak terlalu larut dalam hubungan seperti ini, tapi setiap kali bersama Melati, ada sesuatu yang menahannya untuk pulang. Rasa dihargai, rasa dibutuhkan, rasa yang entah sejak kapan mulai ia rindukan. Malam demi malam berlalu. Apa yang awalnya hanya sekadar singgah untuk urusan panitia, berubah menjadi obrolan panjang di ruang tamu Melati. Dari membahas acara, mereka meluas ke cerita pribadi, lalu tawa, hingga tatapan yang tak lagi sekadar basa-basi. Di rumah, Rani mulai tak bisa tidur. Ia sering terjaga menunggu pintu berderit tanda Arman pulang. Jam dinding berdetak kencang, membuat kesunyian semakin menusuk. Sesekali ia menulis doa di secari kertas, berharap suaminya hanya sibuk demi warga, bukan karena hal lain. Namun malam itu, ketika Arman pulang hampir tengah malam, ia melihat sekilas layar ponsel suaminya menyala. Nama, M, terpampang jelas di notifikasi pesan. Arman buru-buru menyembunyikannya. Jantung Rani serasa berhenti berdetak. Hatinya bergetar antara takut dan penasaran. Ia mencoba menenangkan diri, tapi bayangan tentang sosok wanita lain semakin jelas di kepalanya. Ya Allah, lindungi rumah tanggaku, bisiknya lirih, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara itu, Arman di kamarnya hanya berbaring dengan punggung menghadap Rani. Ia berpura-pura lelah dan cepat tidur, padahal pikirannya masih melayang pada senyum Melati, suara lembutnya, dan rasa hangat yang kini membuatnya ketagihan. Rahasia itu kian rapat ia simpan, tapi seperti api kecil yang mulai menjilat, lambat laun akan membesar jika tak segera dipadamkan. Apakah Rani akan berani mengungkap kebenaran? Atau ia memilih menahan luka demi menjaga nama baik keluarga? Dan sampai kapan Arman bisa menutupi rahasia yang mulai merobek ketenangan rumah tangga mereka? Suasana malam tirakatan begitu meriah. Balai desa dipenuhi warga, lampu hias berwarna-warni dipasang di setiap sudut, dan panggung sederhana berdiri megah untuk menampilkan berbagai pertunjukan seni dari anak-anak hingga remaja desa. Aroma sate dan jagung bakar menguar dari tenda makanan yang disiapkan gotong royong. Semua orang tampak bersemangat merayakan kemerdekaan. Rani berjalan beriringan dengan Arman, meski langkahnya agak berat. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru langit, sementara Arman memakai kemeja batik yang disetrika rapi. Dari luar, mereka masih terlihat seperti pasangan harmonis, tetapi di hati Rani, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Sejak awal acara dimulai, Rani memperhatikan gelagat suaminya. Arman tampak sibuk mondar-mandir, pura-pura memastikan acara berjalan lancar. Namun setiap kali matanya menyapu kerumunan, ia selalu berhenti lebih lama saat menemukan sosok Melati. Melati malam itu tampak berbeda dari biasanya. Ia mengenakan kebaya merah marun dengan selendang emas, rambutnya disanggul rapi, dihiasi tusuk konde berkilau. Kehadirannya membuat banyak pasang mata menoleh, bahkan ibu-ibu pun tak bisa menahan diri untuk berbisik di antara mereka. Cantik sekali ya Bu Melati malam ini. Iya, kelihatan seperti nyonya kota, bukan janda desa. Tapi kok ya, sering banget dekat sama Pak Arman belakangan ini. Bisikan-bisikan itu terdengar samar oleh Rani.
Hatinya berdesir, bukan karena ia tak tahu, tetapi karena desas-desus itu seolah menguatkan prasangka yang selama ini ia tahan sendiri. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa semua ini hanya kebetulan. Namun setiap kali tatapannya bertemu dengan pandangan penuh arti antara suaminya dan Melati, ia merasakan luka yang semakin dalam. Arman sendiri, meski berusaha menjaga sikap, tak bisa menyembunyikan tubuhnya yang kaku saat Melati berada di dekatnya. Sesekali, ia sengaja mencari-cari alasan untuk mendekati meja tempat Melati duduk. Entah itu pura-pura mengecek konsumsi, mengecek daftar acara, atau sekadar menyapa panitia yang lain. Namun setiap kali, ujungnya adalah singgah sebentar di dekat Melati, lalu bertukar senyum. Rani yang duduk di kursi tamu VIP, tempat khusus untuk keluarga panitia inti, hanya bisa menggenggam tangannya erat-erat. Puncak acara malam itu adalah doa bersama untuk para pahlawan yang telah gugur, lalu dilanjutkan dengan tumpengan. Pak Lurah memberikan sambutan singkat, kemudian semua warga berdiri menundukkan kepala. Di sela doa yang hikmat itu, Rani mencuri pandang ke arah suaminya. Matanya terbelalak ketika ia mendapati Arman yang seharusnya khusyuk berdoa, malah melirik ke arah Melati yang berdiri tak jauh dari sana. Tatapan itu bukan tatapan biasa, ada rasa kagum, ada hasrat, ada sesuatu yang jelas-jelas bukan sekadar kekaguman pada sesama panitia. Hati Rani terasa diremas. Air mata hampir saja jatuh, namun ia cepat-cepat menahan diri. Tidak, ini bukan tempatnya, batinnya. Usai doa, warga mulai mengerubungi meja tumpeng. Suasana kembali riuh dengan canda tawa. Anak-anak berebut potongan telur. Para bapak asyik ngobrol soal lomba esok hari, sementara ibu-ibu sibuk bergosip di pojokan. Namun di balik keramaian itu, ada bisik-bisik tajam yang mulai tumbuh. Aku lihat tadi Bu Melati sama Pak Arman ngobrol lama di belakang panggung. Masa iya? Tapi aku juga sering lihat mereka berdua. Kok kayak dekat sekali. Hus, jangan keras-keras. Nanti kedengaran istrinya. Rani mendengar sebagian dari bisik-bisik itu. Tubuhnya gemetar, wajahnya terasa panas. Ia ingin menegur suaminya saat itu juga, di hadapan semua orang. Tapi harga dirinya menahannya. Ia tak mau aib keluarganya menjadi tontonan malam tirakatan yang seharusnya sakral. Di tengah hiruk-pikuk, Rani beranjak dari kursinya. Ia berjalan menuju sudut halaman, mencari udara segar. Dari sana, ia bisa melihat jelas Arman yang sedang berbicara dengan Melati di balik panggung, meski hanya sebentar. Gerakan tubuh mereka tampak akrab, lebih akrab dari sekadar rekan panitia. Saat itu juga, rasa sakit di dada Rani tak lagi bisa ia sembunyikan. Ia tahu, badai besar tengah menunggu rumah tangganya. Namun ia juga sadar, dirinya harus kuat, karena kebenaran yang selama ini ia curigai perlahan-lahan mulai menampakkan wajahnya. Malam tirakatan yang seharusnya penuh sukacita, bagi Rani justru menjadi malam penuh luka. Dan sejak malam itu, ia bertekad untuk tidak lagi menutup mata. Pagi itu, Rani sedang menjemur pakaian ketika tangannya menemukan sesuatu yang asing di kerah kemeja Arman. Bau wangi yang tajam dan elegan menusuk inderanya. Itu jelas bukan parfum murahan yang biasa dipakai lelaki, melainkan aroma feminin, manis sekaligus mewah. Rani tertegun cukup lama, menatap baju suaminya yang tergantung di jemuran dengan dada berdebar. Ini, parfum siapa? Aku kan gak pernah pakai parfum kayak gini, batinnya. Malam harinya, ketika Arman baru pulang, Rani memberanikan diri bertanya, "Mas, ini kenapa baju sampean kok wangi parfum perempuan? Aku tahu ini bukan punyaku." Arman menoleh sekilas, lalu tertawa kecil seakan meremehkan. "Ah, mungkin kecampur dari kantor, Ran. Aku kan sering lewat dekat anak-anak cewek di sana. Lagian, kamu ini jangan kebanyakan curiga." Alasan itu terdengar ngawur,
Tapi Arman menyampaikannya dengan nada datar, seakan semua baik-baik saja. Namun, hati Rani tak bisa dibohongi. Ia merasa sedang dipermainkan. Sejak malam itu, kecurigaan Rani semakin besar. Ia mulai memperhatikan setiap detail perubahan suaminya. Arman yang dulu terbuka kini lebih sering sibuk dengan ponselnya. Ponsel itu selalu menempel di tangannya, bahkan saat ke kamar mandi. Kadang Rani melihat layar ponsel berkedip dengan nama yang disamarkan, entah Pak RT atau toko sembako. Rani mencoba menahan diri, tapi kegelisahan itu membuat tidurnya sering terganggu. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan seorang wanita lain berdiri di samping Arman. Wajahnya samar, namun hatinya yakin itu Melati, janda kaya yang belakangan ini namanya sering terdengar di telinganya. Hari berikutnya, saat sedang arisan ibu-ibu, beberapa tetangga berbincang lirih. Kok Mas Arman sering banget kelihatan sama Bu Melati akhir-akhir ini? Bisik seorang ibu sambil melirik ke arah Rani. Katanya sih urusan panitia, tapi kok malam-malam masih keluyuran juga, sahut yang lain. Rani pura-pura tidak mendengar, padahal telinganya panas dan wajahnya menegang. Ia merasa ditikam dari dalam. Pulang ke rumah, matanya basah. Ia berusaha menenangkan diri. Aku harus pastikan. Jangan-jangan semua ini cuma pikiran burukku saja. Namun semesta seakan memberi tanda-tanda yang semakin jelas. Suatu sore, ketika ia mencuci motor Arman di halaman, dari dalam jok motor itu ia menemukan secarik kertas lusuh. Sebuah struk belanja dari toko parfum ternama, dengan tulisan, Parfum Melati Essence Rp850.000. Jantung Rani serasa berhenti berdetak. Tangannya bergetar hebat. Bukan hanya karena nama parfum itu, tetapi juga karena ia tahu harga sebesar itu mustahil dikeluarkan Arman hanya untuk dirinya. Ia bahkan tak pernah mendapat hadiah semahal itu dari suaminya selama ini. Malamnya, ia menatap suaminya yang tidur pulas. Wajah Arman terlihat begitu tenang, seolah tak menyembunyikan apa-apa. Tapi justru ketenangan itulah yang membuat hati Rani makin terluka. Kenapa, Mas? Apa aku kurang untukmu? Apa ada yang salah dengan rumah tangga kita? Air matanya mengalir diam-diam di sisi ranjang, membasahi bantal. Kini, Rani tahu, pertanda itu bukan lagi kebetulan. Ada sesuatu yang disembunyikan Arman, dan ia harus bersiap menghadapi kenyataan pahit. Suasana lapangan desa sore itu begitu meriah. Bendera merah putih berkibar di tiap sudut, anak-anak berlarian riang dengan wajah dipoles bedak tipis, sementara para ibu sibuk menyiapkan makanan untuk dibagikan setelah lomba. Semua warga larut dalam suasana perayaan, seakan tak ada satupun yang mencurigai badai besar yang sebentar lagi akan menghantam. Rani berdiri di antara kerumunan, tangannya sibuk membantu ibu-ibu menyiapkan kue, namun matanya terus mengikuti gerak-gerik Arman. Sejak awal acara, suaminya itu tampak gelisah, sering melirik ke arah jalan kecil di samping lapangan. Sesekali ia berpura-pura memeriksa logistik lomba, mengambil alasan keluar masuk lapangan. Hati Rani makin berdebar. Arman, kamu kemana lagi? Katanya bagianmu jaga perlengkapan lomba panjat pinang. Tanya salah seorang warga, namun Arman hanya tersenyum kaku. Iya, ada yang harus saya cek sebentar. Dan kali ini, Rani memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia menaruh baki kue di meja, berpura-pura ikut memeriksa kebutuhan lomba, lalu mengikuti langkah suaminya dari kejauhan. Hatinya berdegup kencang, seperti genderang yang tak henti dipukul. Setiap langkah Arman menjauh dari keramaian, semakin kuat pula firasat buruk itu mengguncang dada Rani. Arman menyeberang ke jalan kecil, menuju sebuah rumah yang sudah lama kosong, rumah peninggalan orang tua Melati yang kini jarang ditempati. Dengan hati-hati, Rani mendekat, langkahnya diperlambat, napasnya ditahan agar tak menimbulkan suara. Dari celah jendela yang sedikit terbuka, matanya membelalak. Di dalam rumah,
Ia melihat Arman duduk bersisian dengan Melati. Wajah keduanya begitu dekat, suara tawa lirih mereka menyatu. Dan saat tangan Arman meraih jemari janda itu, seolah dunia Rani runtuh seketika. Arman, bibir Rani bergetar, nyaris mengeluarkan suara, namun ia buru-buru menutup mulutnya sendiri. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Namun nasib berkata lain, langkah beberapa pemuda yang sedang mencari Arman untuk urusan lomba ikut mendekat. Mereka penasaran karena melihat Rani di dekat rumah kosong itu. "Bu Rani, ada apa?" salah satunya berbisik. Rani panik, mencoba memberi isyarat agar mereka diam. Tapi rasa ingin tahu lebih besar dari sekadar bisikan. Mereka ikut mengintip, dan dalam hitungan detik, bisikan pun meledak menjadi gumaman yang makin meluas. "Astagfirullah, itu kan Pak Arman sama Bu Melati." Kabar itu menyebar cepat, seperti api yang menjilat kertas kering. Warga yang tadinya sibuk di lapangan mulai berlarian menuju rumah kosong tersebut. Semakin banyak mata yang melihat, semakin besar pula kegaduhan yang tercipta. Arman dan Melati baru menyadari kehadiran orang-orang saat pintu didobrak oleh beberapa bapak-bapak yang sudah naik pitam. Wajah Arman pucat pasi, sementara Melati hanya bisa menjerit dan menutupi wajahnya. "Jadi ini alasanmu sering pulang malam, men?" Suara seorang ibu bergetar, setengah marah, setengah tak percaya. "Warga sudah percaya padamu, diberi amanah jadi panitia. Tapi ternyata kau mempermalukan kami semua," seru salah satu tokoh pemuda dengan nada tajam. Rani berdiri kaku di antara kerumunan. Air matanya mengalir deras, tapi ia berusaha tegar, menahan diri agar tidak jatuh pingsan di hadapan semua orang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pengkhianatan suaminya akan terbongkar dengan cara sememalukan ini, disaksikan oleh seluruh desa, di tengah pesta yang seharusnya penuh sukacita. Arman mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Saya bisa jelaskan." "Jelaskan apa, men?" "Semua orang sudah lihat sendiri," bentak seorang bapak dengan wajah merah padam. Melati, dengan tubuh gemetar, hanya mampu berkata lirih, "Tolong jangan bicarakan di sini." Namun terlambat. Aib itu sudah pecah. Semua orang tahu. Semua orang menyaksikan. Dan di tengah hiruk pikuk warga yang berteriak marah, hanya Rani yang berdiri membisu, dengan hati yang hancur lebur. Ia sadar, kehidupan rumah tangganya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Suasana yang semula riuh oleh tawa lomba Agustusan mendadak berubah menjadi gaduh penuh caci maki. Warga desa berkerumun di depan rumah kosong itu. Pemandangan Arman dan Melati yang kepergok tengah berduaan, seolah merobek kain kehormatan desa yang selama ini dijunjung tinggi. "Astagfirullah, malu-maluin aja," teriak seorang ibu dengan nada marah. "Pantesan dari tadi pura-pura sibuk. Ternyata sibuknya begini," tambah seorang bapak, wajahnya merah padam. Amarah warga semakin membuncah. Bukan hanya karena perselingkuhan itu sendiri, tapi juga karena waktu dan tempatnya. Malam tirakatan dan lomba Agustusan adalah simbol persatuan. Namun justru dinodai oleh perbuatan nista yang dilakukan oleh dua orang yang seharusnya memberi teladan. Rani berdiri di tengah kerumunan dengan wajah pucat pasi. Air matanya mengalir deras, tubuhnya bergetar hebat. Seolah bumi di bawah pijakannya runtuh. Arman, suami yang selama ini ia percayai, kini mempermalukannya di depan seluruh warga. Hatinya bagai diremas-remas, bukan hanya oleh pengkhianatan suami, tapi juga oleh tatapan iba sekaligus kasihan dari tetangga yang menyaksikan. "Rani, sabar ya, kami semua saksi," bisik seorang tetangga perempuan sambil menggenggam tangannya. Namun Rani hanya mampu menangis. Tenggorokannya tercekat, suaranya hilang ditelan luka. Arman panik, wajahnya merah, keringat membasahi pelipisnya. Ia mencoba berdalih, Ini tidak seperti yang kalian pikirkan." Suaranya bergetar, matanya melirik ke arah Melati yang juga tampak pucat dan ketakutan.
Tapi alasan itu tak ada artinya lagi. Bagi warga, kenyataan di depan mata sudah cukup membuktikan. Kau kira kami buta, men? Bentak ketua RT, wajahnya penuh amarah. Kau sudah mempermalukan istrimu, keluargamu, dan seluruh desa ini. Melati menunduk dalam, wajahnya memerah menahan malu, tapi tatapannya sesekali masih mencari perlindungan pada Arman. Beberapa warga wanita langsung melayangkan sumpah serapah padanya. Dasar perusak rumah tangga. Tidak tahu malu. Rani akhirnya tak sanggup lagi. Ia menjerit keras. Tangisnya pecah di hadapan semua orang. Tubuhnya hampir ambruk kalau saja tak ditopang tetangganya. Kenapa, men? Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Suaranya parau, tapi penuh dengan kepedihan yang menusuk hati setiap orang yang mendengar. Arman hanya bisa diam. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata-kata yang mampu keluar. Suasana semakin panas. Beberapa warga laki-laki bahkan hampir mengangkat tangan kepada Arman, tapi dicegah ketua RT. Kita jangan main hakim sendiri. Tapi, men, kau harus tanggung akibat perbuatanmu. Desa ini tidak bisa menerima kelakuan bejat macam ini. Warga berteriak-teriak, sebagian mengusir Arman dan Melati dari desa. Anak-anak kecil yang tadinya berlarian untuk lomba kini menatap bingung, bertanya-tanya kenapa orang-orang dewasa begitu marah. Rani menatap Arman sekali lagi, kali ini dengan mata yang penuh luka bercampur kebencian. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah lagi menaruh percaya padamu. Kau bukan lagi suamiku di mataku, katanya lirih namun tegas, sebelum berlari menjauh meninggalkan kerumunan. Langkahnya goyah, tapi hatinya sudah bulat. Luka ini terlalu dalam untuk bisa sembuh dengan mudah. Sementara itu, Arman hanya bisa menunduk, menjadi tontonan sekaligus gunjingan. Nama baiknya hancur, harga dirinya remuk, dan cintanya yang ia pertaruhkan pada Melati kini justru menyeretnya ke jurang kehinaan. Di malam kemerdekaan itu, seluruh warga desa tidak merayakan kemenangan atas lomba. Mereka justru menjadi saksi atas kehancuran sebuah rumah tangga, dan pecahnya kepercayaan seorang istri pada suami yang ia cintai. Malam itu, Rani duduk di ruang tamu rumah orang tuanya. Matanya sembab, tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tak berhenti berputar. Anak-anaknya sudah terlelap di kamar, namun ia masih belum bisa memejamkan mata. Peristiwa siang tadi terus menghantui kepalanya. Wajah Arman yang memelas, Melati yang terpojok, dan tatapan warga yang dipenuhi amarah serta cemooh. Kenapa harus aku yang mengalami ini? Ya Allah! Lirih Rani, suaranya pecah. Air mata kembali jatuh, membasahi pipinya yang pucat. Ibunya yang sedari tadi memperhatikan, mendekat dan mengusap bahunya lembut. Nak, sabar. Hidup memang tidak selalu sesuai harapan. Arman sudah melukai hatimu terlalu dalam. Kau punya hak untuk marah, untuk kecewa. Tapi ingat, kau juga punya hak untuk menentukan jalan hidupmu selanjutnya. Rani menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, Bu. Aku rela hidup sederhana. Aku bantu dia dalam segala hal. Tapi balasannya, dia tega menusukku dari belakang. Aku bahkan tidak tahu, apakah hatiku masih sanggup menanggung semua ini. Sementara itu, Arman duduk termenung di rumahnya yang terasa hampa. Ketiadaan Rani dan anak-anak membuat rumah itu bagai kuburan. Semua kesalahan yang ia lakukan kini berputar-putar dalam pikirannya. Ia sadar, ia sudah keterlaluan. Keegoisannya, kebodohannya, dan nafsu sesaat dengan Melati kini menghancurkan rumah tangga yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Rani, tetapi teleponnya hanya berdering tanpa dijawab. Ia menulis pesan panjang, berisi permintaan maaf, janji berubah, bahkan memohon agar diberi kesempatan kedua. Namun, semua pesan itu hanya dibaca Rani tanpa dibalas. Di rumah orang tuanya,
Rani semakin hari semakin yakin bahwa luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata. Ia mencoba menimbang segala kemungkinan. Jika bertahan, ia harus hidup dengan rasa curiga dan sakit hati. Jika berpisah, ia harus siap menanggung beban sebagai seorang ibu tunggal. Setiap malam, ia memandang wajah anak-anaknya yang tidur dengan damai. Mereka tidak tahu apa-apa, tidak mengerti kenapa ayah dan ibunya kini terpisah. Hati Rani tersayat setiap kali putra sulungnya bertanya polos, "Bu, ayah kapan jemput kita? Aku kangen main bola sama ayah." Pertanyaan itu menusuk bagai belati. Rani hanya bisa tersenyum hambar, lalu memeluk anaknya erat-erat sambil menahan tangis. Hari-hari berlalu, gosip di desa tak kunjung padam. Nama Rani dan keluarganya selalu jadi bahan omongan. Ada yang bersimpati, tetapi banyak juga yang mencibir. Kasihan, ditinggal suami gara-gara kalah saing sama janda. Begitu bisik-bisik yang sampai ke telinga Rani. Setiap kali mendengar itu, darahnya mendidih. Tapi ia memilih diam, karena ia tahu, harga dirinya bukan lagi diukur oleh mulut orang. Ia hanya ingin menemukan kembali ketenangan untuk dirinya dan anak-anaknya. Arman, di sisi lain, tak tinggal diam. Ia mulai mendatangi orang tua Rani untuk meminta maaf. Ia menangis di depan mertuanya, berjanji akan berubah, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, setiap kali Rani melihat wajah Arman, ia hanya teringat pengkhianatan yang terjadi. Luka itu masih basah, masih bernanah, dan belum mungkin sembuh. "Arman, cukup. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku ingin hidup tenang, tanpa dihantui rasa sakit ini," kata Rani suatu malam, dengan suara tegas namun bergetar. Arman menatapnya dengan mata memerah. "Jangan bilang, kau ingin bercerai, Rani." Rani menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya diam. Dan dalam diam itu, Arman tahu, rumah tangga mereka berada di ambang kehancuran. Malam itu, ruang tamu rumah orang tua Rani dipenuhi suara-suara lirih penuh ketegangan. Keluarga besar Arman datang dengan wajah muram, sebagian menunduk, sebagian lain mencoba menenangkan suasana. Rani duduk di sisi ibunya, sementara anak-anaknya tertidur di kamar dalam. Matanya sembab, tubuhnya tampak ringkih, tetapi sorot matanya tajam. "Rani, nak, jangan buru-buru mengambil keputusan," ucap mertua perempuan Rani dengan suara lirih, mencoba menengahi. "Arman memang hilaf, tapi dia tetap suamimu, tetap ayah dari anak-anakmu. Kasihan anak-anak kalau rumah tangganya hancur." Rani mengangkat kepalanya, air mata kembali mengalir. "Bu, bagaimana mungkin saya bisa hidup dengan seseorang yang menusuk saya dari belakang? Yang mempermalukan saya di depan seluruh warga desa? Apa Bu pikir luka ini bisa sembuh hanya dengan kata, hilaf?" Suaranya bergetar, penuh perih. Beberapa saudara Arman ikut bersuara. Ada yang menyalahkan Melati sepenuhnya. "Itu janda penggoda, dia yang merusak rumah tangga Arman. Kalau bukan karena Melati, kejadian ini tidak akan ada." Namun yang lain menimpali, "Jangan salahkan hanya Melati. Kalau Arman tidak menuruti, tidak akan terjadi. Seorang lelaki yang benar tak akan mudah goyah begitu saja." Arman duduk di sudut ruangan, wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan. Ia menunduk, tidak berani menatap Rani. Kata-kata keluarganya seperti tombak yang menusuknya. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa ia menyesal. Tetapi setiap kali matanya bertemu tatapan Rani, lidahnya keluh. Dalam hati Rani, peperangan yang besar terjadi. Ia mencintai Arman, itu tak bisa dipungkiri. Lelaki itu adalah cinta pertamanya, ayah dari anak-anaknya, lelaki yang pernah ia banggakan. Tetapi cinta itu kini bercampur dengan amarah, pengkhianatan, dan kehancuran harga diri. Ia tak bisa membayangkan hidup bersama lelaki yang telah mempermalukannya di depan orang banyak.
Ayah Rani yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya tegas, tapi penuh kebijaksanaan. Arman, aku ini orang tua. Aku tahu setiap manusia bisa hilaf. Tapi hilafmu ini bukan sekadar kesalahan kecil. Kau bukan hanya melukai anakku, tapi juga mencoreng martabat keluarga. Kalau kau benar-benar menyesal, buktikan. Jangan hanya dengan kata-kata. Rani berhak menentukan jalan hidupnya. Jangan paksa dia kalau hatinya sudah hancur. Rani menunduk. Dadanya sesak. Malam itu ia tidak langsung memberi keputusan. Setelah keluarga besar pulang, ia termenung di kamar, menatap wajah anak-anaknya yang tidur pulas. Apa aku tega memisahkan mereka dari ayahnya? Pikirnya. Tapi suara lain dalam hatinya menjawab, apa aku tega terus hidup dengan lelaki yang mungkin bisa mengulanginya lagi? Air matanya jatuh tanpa henti. Dalam doa yang lirih, ia memohon petunjuk Tuhan. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tak tahu harus memilih apa. Aku ingin anak-anakku bahagia, tapi aku juga tak sanggup hidup dalam luka yang dalam ini. Rani sadar, jalan di depannya penuh duri. Pilihannya hanya dua. Bertahan dengan resiko terluka lagi, atau berpisah dengan resiko membesarkan anak-anak sendirian. Keduanya sama-sama berat, sama-sama perih. Hari itu, langit tampak mendung. Seolah-olah ikut merasakan beratnya keputusan yang diambil Rani. Dengan langkah pasti, ia melangkah ke pengadilan agama. Tangannya menggenggam erat map berisi berkas perceraian, sementara hatinya bergetar hebat. Arman mencoba menghentikannya berkali-kali. Rani, jangan lakukan ini. Kita bisa perbaiki semuanya. Demi anak-anak, ucapnya dengan suara parau, hampir tak terdengar. Namun Rani hanya menatapnya sebentar, lalu menggeleng. Arman, aku sudah bertahan terlalu lama. Aku sudah berusaha menutup luka, tapi setiap aku melihatmu, aku ingat pengkhianatan itu. Aku tak bisa hidup dengan bayangan orang ketiga di antara kita. Aku tidak mau anak-anak tumbuh dalam rumah penuh dusta. Lebih baik mereka melihat orang tuanya berpisah dengan terhormat, daripada bersama tapi penuh luka. Arman terdiam. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari amarah siapapun. Ia sadar, Rani sudah tak bisa lagi dijangkau oleh janji-janji kosong. Sidang berjalan dengan cepat. Hakim mengetuk palu, dan dengan itu, status pernikahan mereka resmi berakhir. Air mata Rani jatuh, bukan karena penyesalan, melainkan karena kelegaan. Ada beban besar yang akhirnya terangkat dari pundaknya. Hari-hari setelah perceraian tidaklah mudah. Rani kembali tinggal di rumah orang tuanya. Ia bekerja keras, membuka kembali keterampilannya menjahit yang dulu sempat ia tinggalkan. Dari satu pesanan kecil, perlahan usahanya mulai berkembang. Para tetangga yang dulu mencibir, kini justru datang membawa kain untuk dijahitkan. Anak-anaknya menjadi sumber kekuatan. Setiap kali Rani merasa lelah, melihat wajah polos mereka membuatnya kembali semangat. Ia ingin membuktikan bahwa meski tanpa suami, ia bisa menjadi ibu sekaligus ayah. Sementara itu, kabar tentang Arman dan Melati semakin tenggelam dalam cibiran masyarakat. Usaha Arman menurun drastis karena orang-orang enggan berurusan dengannya. Melati yang dulu dielu-elukan karena harta warisannya, kini justru dijauhi. Nama mereka tercoreng, dan perlahan keduanya menanggung akibat dari perbuatan sendiri. Di malam kemerdekaan tahun berikutnya, suasana desa berbeda. Rani berdiri di lapangan desa, menyaksikan bendera merah putih berkibar dengan gagah. Ia tak lagi menangis karena luka, melainkan karena rasa syukur. Seorang ibu mendekatinya, sambil tersenyum hangat. Rani, kamu kuat sekali. Kamu sudah menunjukkan pada kami semua bahwa wanita tidak harus hancur hanya karena dikhianati. Kamu merdeka sekarang. Rani mengangguk, matanya berkaca-kaca. Merdeka bukan hanya soal bangsa, Bu.
tapi juga hati. Aku merdeka dari luka yang dulu membelenggu. Aku merdeka dari kebohongan. Dan aku merdeka untuk menentukan hidupku sendiri. Anak-anaknya berlari menghampirinya, memeluknya erat. Rani tersenyum, merasakan kebahagiaan sederhana yang begitu tulus. Baginya, kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari penjajahan, melainkan juga dari pengkhianatan dan luka batin. Ia tahu jalannya masih panjang, tapi kini ia melangkah dengan lebih ringan. Karena Rani akhirnya menemukan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Hidup dengan kejujuran, cinta, dan harga diri.